Perbudakan tidak hanya terjadi kepada kita bangsa Indonesia, perbudakan sudah terjadi di zaman bangsa Israel. Bahkan bangsa Israel berkali-kali dijajah oleh bangsa lain, yaitu oleh bangsa Mesir, bangsa Persia, bangsa Babel, bahkan sampai bangsa Romawi. Beberapa kali Allah selalu menyelamatkan umatnya dari penjajahan dengan mengirimkan seorang pemimpin seperti Musa yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi setelah itu pun bangsa Israel selalu jatuh bangun dalam penjajahan oleh bangsa lain. Bangsa Israel berharap akan muncul seorang Mesias yang datang mengembalikan kerajaan Daud untuk bertahta selama-lamanya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6-7 berkata, "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, 'Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?' Jawabnya, 'Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.'" Jawaban Yesus menandakan bahwa saat ini yang terpenting bukanlah kerajaan dunia atau kerajaan secara fisik, tapi kerajaan surga. Kedatangan Yesus yang pertama bukan untuk membebaskan dan mendirikan kerajaan Israel secara fisik, bukan untuk melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, tapi tujuan utama Tuhan Yesus datang untuk yang pertama kali adalah untuk melepaskan manusia dari penjajahan oleh dosa. Manusia menjadi budak dosa. Kedagingan manusia membuat kita memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, bahkan hidup untuk dosa. Banyak orang hidup dalam dosa, kecanduan pornografi, seks bebas, narkoba, rokok, vape, dugem, minuman keras, gadget, dan lain-lain. Manusia terperangkap dalam dosa sehingga jiwa manusia hanya memandang kepada kesenangan dunia. Mata manusia hanya tertuju kepada keinginan duniawi. Dosa merusak hubungan manusia dengan Allah. Inilah yang disebut sebagai penjajahan rohani. Yang celakanya, banyak orang tidak menyadarinya dan terus menjadi budak dosa sampai maut menjemput mereka. Sama seperti bangsa Israel, dengan mudah Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi ternyata butuh 40 tahun di padang gurun dan pergantian generasi sampai Mesir dalam hati mereka lepas. Bangsa Israel yang terus memberontak dan membandingkan kehidupan mereka selama di Mesir membuktikan bahwa dosa masih menjajah mereka. Tapi tahukah Anda, Yesus sudah datang untuk memerdekakan kita dari dosa. Darah merahnya yang mahal merubah diri kita yang kotor menjadi putih bersih. Galatia 5 ayat ke-1 berkata, "Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan." Jadi sekarang, kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Kuasa dosa telah dikalahkan dan kini kita telah merdeka. Untuk mengisi kemerdekaan, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Layanilah Tuhan Allah yang telah menebus kita dari dosa. Kita telah dikeluarkan dari kerajaan maut, yaitu murka Allah yang kekal, menuju kerajaan surga, kerajaan damai sejahtera. Biarkanlah diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jika dahulu manusia lama selalu ingin melakukan dosa, tapi setelah lahir baru dimerdekakan dalam Kristus Yesus, kita dapat berlomba-lomba untuk melayani Tuhan tanpa batasan lagi, memuji, bersukacita, dan menyembah Allah. Karena dengan penghalang dosa sudah dihilangkan, kita memiliki hubungan yang baik lagi dengan Allah melalui Kristus penebus. Sama halnya seperti pejuang kemerdekaan yang menumpahkan darahnya untuk kita, kemerdekaan bangsa, sehingga generasi baru dapat menikmati kemerdekaan. Lalu, untuk menghargai jasa para pejuang kemerdekaan, kita wajib menghormati mereka dengan menjadi masyarakat yang baik untuk kemajuan negeri ini. Oleh darah anak domba yang berwarna merah, dosa kita telah dihapuskan, dan kini kita menjadi pribadi yang merdeka dalam Kristus. Lalu, sekarang hidup kita menjadi putih bersih dan siap untuk diisi dengan kekudusan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Galatia 5 ayat 13-14 berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."